Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Alfi Syahril, mahasiswa jurusan Fisika Fakultas MIPA Universitas Negeri Yogyakarta dengan NIM 2030614122. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang fungsi distribusi kecepatan menurut Maxwell dan Boltzmann. Nah, sebelum kita mengenal lebih lanjut, membahas lebih lanjut bagaimana itu fungsi distribusi kecepatan menurut Maxwell dan Boltzmann, kita terlebih dahulu akan mengenal siapa itu Maxwell dan siapa itu Boltzmann. Baik, Maxwell dengan nama lengkap James Clerk Maxwell merupakan salah seorang fisikawan asal Skotlandia yang mana ia adalah orang pertama yang menulis hukum magnetisme dan kelistrikan dalam rumus matematis. Nah, walaupun dia memiliki peran penting dalam kelistrikan dan elektromagnetik, akan tetapi dia juga menyumbangkan hasil pemikirannya itu dalam dunia fisika statistika. Oke, selanjutnya kita beralih ke tokoh yang kedua, yaitu Boltzmann. Boltzmann dengan nama lengkap Ludwig Eduard Boltzmann merupakan salah seorang fisikawan asal Austria yang mana ia belajar di perguruan tinggi, kemudian belajar di perguruan tinggi Austria, kemudian menjadi salah seorang dosen ataupun profesor di institusi Amerika. Kemudian dia juga mengembangkan teori kinetik gas dan dengan hasil pengembangannya tersebut menghasilkan dasar yang kuat untuk mekanika statistik. Baik, untuk sekilas kita dapat memahami bahwasanya fungsi distribusi kecepatan menurut Maxwell dan Boltzmann ini berkaitannya adalah mekanika statistik dan di dunia yang berwujud zat gas gitu ya. Oke, mari kita lanjut ke selanjutnya. Nah, dari tadi yang kita sampaikan, kita dapat memahami makna yang ataupun definisi daripada distribusi Maxwell-Boltzmann. Distribusi kecepatan Maxwell-Boltzmann merupakan distribusi probabilitas untuk kecepatan sebuah partikel yang berwujud gas. Nah, di sini kita memahami bahwasannya distribusi Maxwell-Boltzmann ini selalu dikaitkan dengan probabilitas. Ada apa dengan probabilitas? Nah, probabilitas ini kita memahaminya bahwasannya probabilitas adalah statistik gitu ya. Jadi setiap probabilitas pasti ada statistiknya. Nah, kemudian dalam probabilitas ini dikaitkan juga dengan kecepatan sebuah partikel yang berwujud gas. Jadi kita tidak membahas kecepatan-kecepatan yang berwujud makro seperti kecepatan mobil, kecepatan motor, kecepatan pesawat. Tidak seperti itu, akan tetapi kita membahasnya itu dunia-dunia makro seperti kecepatan wujud zat gas gitu ya, berwujud gas seperti kecepatan hidrogen, kecepatan nitrogen, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya. Nah, bentuk persamaan untuk distribusi kecepatan partikel yang bergerak arah sumbu X adalah sebagai berikut ya. Vx sama dengan akar M per 2 pi kt eksponen min mv kuadrat per 2 kt. Nah, dengan M merupakan massa, kemudian K ini sebagai konstanta, kemudian T ini sebagai temperatur, dan Vx merupakan kecepatan pada sumbu X gitu ya. Oke, nah berikut ini adalah contoh daripada kurva distribusi kecepatan menurut Maxwell dan Boltzmann. Di sini kita dapat melihat bahwasanya kecepatan partikel ataupun molekul yang pertama itu ada Xa. Nah, Xa ini yang bergaris merah. Di sini kita melihat bahwasanya Xa ini memiliki nomor atom 132. Jadi lumayan besar nomor atomnya sehingga gelombang yang dihasilkan juga tinggi begitu ya pada probabilitas density-nya. Kemudian pada kecepatannya, speed-nya itu lumayan rendah sehingga tinggi pada probabilitasnya namun rendah pada speed-nya. Kemudian berikut juga ada Ar yang mana memiliki nomor atom 40. Dia memiliki lumayan tinggi pada probabilitas density-nya namun rendah pada speed-nya, kecepatannya gitu ya. Kemudian ada Na dengan nomor atom 20, dia juga lumayan tinggi pada probability density-nya dan pada speed-nya juga sedang gitu ya. Sedangkan He dengan nomor atom 4
rendah pada probability density-nya dan lumayan tinggi pada speed-nya gitu ya. Sehingga dari hasil kurva ini kita dapat memahami bahwasanya fungsi distribusi kecepatan Maxwell-Boltzmann dibentuk ataupun dirumuskan sebagai 4pi m kali m per 2 pi kt pangkat 3/2 v kuadrat eksponen min mv kuadrat per 2 kt. Nah, sebagaimana yang tadi kita jelaskan, m ini menunjuk kepada massa. Massa ini massa dari atom ya, massa molar atom. Jadi bukan massa yang kita ketahui dalam bentuk dunia makro gitu ya, tapi massa dalam dunia mikro. Tentunya massa ini sangat-sangat kecil gitu ya. Kemudian K ini konstanta dan T temperatur dan V ini merupakan kecepatan. Oke, next. Nah, sehingga dalam pemahaman Maxwell dan Boltzmann, bahwasanya kecepatan itu ada kecepatan boleh jadi. Nah, apa yang dimaksud dengan kecepatan boleh jadi? Yaitu dalam Inggrisnya itu disebut dengan the most probable speed atau VMP, yang merupakan kecepatan partikel pada titik maksimal dan dapat ditentukan berdasarkan persamaan Maxwell. Nah, di sini kita memahami bahwasanya dalam kecepatan partikel tersebut ada di mana kita dapat menentukan kecepatan paling boleh jadi. Artinya, kita tidak bisa menentukan secara objektif gitu ya, secara objektif kecepatan yang dimiliki oleh sebuah partikel. Akan tetapi kecepatan yang bisa kita tentukan adalah kecepatan paling boleh jadi, paling memungkinkan gitu ya, paling maksimal untuk bisa ataupun paling mendekati dengan kecepatan partikel itu sendiri. Karena kenapa? Karena dalam dunia mikro itu ya sangat sulit untuk mengukur kecepatan partikel ya, sehingga yang dapat kita ukur adalah kecepatan yang paling boleh jadi gitu. Nah, bagaimana bentuk daripada persamaan kecepatan paling boleh jadi gitu ya, atau VMP, the most probable speed, yaitu sama dengan akar 2 kt per m, ataupun juga bisa dalam bentuk persamaan lainnya, yaitu VMP sama dengan akar 2 rt per m. M ini m molar ya, massa partikel dan massa molar gitu ya. Nah, di sini kita sudah mendapatkan persamaan dari VMP atau the most probable speed. Oke, selanjutnya. Nah, bagaimana hubungan VMP dengan VRMS? Nah, VMP ini merupakan akar sepertiga VRMS. Jadi VRMS ini juga disebut dengan mean free path gitu ya. Jadi merupakan kecepatan akar kuadrat, sehingga memang kecepatan akar kuadrat ini kita memakainya itu ketika di dalam teori kinetik gas. Namun karena ini VMP ini juga berhubungan dengan teori kinetik gas, sehingga kita mendapatkan hubungan persamaannya yaitu VMP sama dengan akar sepertiga VRMS gitu. Kemudian dari persamaan tadi tersebut kita juga menurunkan menjadi kecepatan rata-rata. Nah, dari tadi kita melihat bahwasanya ada kecepatan paling boleh jadi. Kemudian bagaimana bentuk kecepatan rata-ratanya? Artinya dari segala kemungkinan tersebut, kecepatan rata-ratanya itu bagaimana bentuknya? Nah, dari persamaan tersebut diturunkan kecepatan rata-rata ini sehingga dari persamaan tersebut dihasilkan menjadi kecepatan rata-rata itu sama dengan 4 kali 8 akar 2 8 rt per pm gitu ya. Nah, jadi dalam skala tertentu ya, ada kalanya kecepatan maksudnya rendah, tinggi dan sebagainya dengan berbagai bentuk kemungkinan, maka kita bisa menghitung kecepatan rata-ratanya itu dengan bentuk persamaan ini gitu ya. Oke, selanjutnya, nah karena kita sudah mengetahui tadi ya bentuk persamaan daripada kecepatan paling boleh jadi dan kecepatan rendah, maksudnya kecepatan rata-rata, sekarang kita memasuki bentuk soalnya gitu ya. Nah, jadi dari fungsi distribusi kecepatan Maxwell-Boltzmann
kita akan melihat bagaimana contoh soalnya gitu. Nah, pada soal pertama ini kita melihat pada suhu 300 Kelvin, H2 hidrogen H2 kemudian memiliki kecepatan rata-rata sebesar. Nah, H2 ini kita tahu bahwasanya molekul gas ya. Jadi kecepatannya itu bisa kita ukur dengan fungsi distribusi kecepatan Maxwell-Boltzmann. Baik, yang pertama itu ada A 1,781 meter per second, kemudian B 17,81 meter per second, C 178,1 meter per second, dan D 1781 meter per second. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Nah, pembahasannya yaitu yang pertama kita diketahui yaitu T sebagai temperatur atau suhu yaitu sebesar 300 Kelvin. Kemudian R ini sebagai konstanta ya. Nah, itu sebesar 8,314 Joule per kilomol per Kelvin mol gitu. Nah, kemudian ini massa molar yaitu massa molar untuk molekul yaitu dari H2 sama dengan 2 kali 10 pangkat min 3 kg per mol. Nah, dari yang diketahui ini bisa kita masukkan ke dalam rumus kecepatan rata-rata yaitu akar 8 RT per PM. Nah, sehingga didapatkan dari ini 8 dimasukkan ke dalam rumusnya itu menghasilkan 1781 meter per second. Nah, sehingga kita mendapatkan jawaban kalau nggak salah tadi D ya. Oke, mungkin seperti itu. Nah, selanjutnya untuk contoh soal yang kedua yaitu kecepatan paling mungkin untuk ini atom ya, karena He. Jadi He pada suhu 1200 Kelvin. Nah, He ini kita helium ya. Jadi helium ini merupakan zat gas gitu ya, sehingga bisa kita ukur dengan menggunakan fungsi distribusi kecepatan Maxwell-Boltzmann. Untuk yang pertama itu jawabannya ada A 1346,7 meter per second, kemudian B 3479,6 meter per second, C 2547,3 meter per second, D 2233,5 meter per second. Nah, untuk selanjutnya kita akan melihat pembahasannya. Yang pertama itu diketahui temperatur atau suhunya itu sebesar 1200 Kelvin. Kemudian R sebagai konstantanya itu sebesar 8,314 Joule per kilomol per Kelvin mol. Kemudian AR ataupun molar atom. Massa molar atomnya heliumnya itu sebesar 2 kali 10 pangkat min 3 kg per mol. Sehingga dari yang diketahui tersebut kita akan masukkan ke dalam rumus MVP gitu ya. Jadi kalau tadi yang pertama itu kita ditanya itu kecepatan rata-rata, nah pada yang kedua ini yang ditanyakan adalah kecepatan paling mungkin gitu ya, atau the most possible speed. Nah, bentuk persamaannya itu adalah akar 2 RT per M. Nah, sehingga bisa kita masukkan dalam rumus dan menghasilkan hasilnya itu 2233,5 meter per second. Oke, mungkin seperti itu. Saya Alfi Syahril mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.